Tragedi Sampit, konflik berdarah antara suku Dayak dan Madura. Tahun 2001 akan selalu diingat sebagai masa kelam sejarah Indonesia, khususnya untuk kota Sampit di Pulau Kalimantan. Pada tahun itu terjadi konflik berdarah antara masyarakat suku Dayak dan Madura. Tragedi ini kemudian juga dikenal sebagai konflik Sampit. Sebelum terjadi tragedi berdarah itu pecah, konflik antara kedua suku sebenarnya telah terjadi sejak lama. Perpecahan antara suku Dayak dan Madura kemudian memunculkan gelombang kekerasan yang meresap ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat kota Sampit. Latar belakang konflik Sampit. Latar belakang tragedi di Sampit mencangkup sejarah panjang ketegangan dan perselisihan antara suku Dayak dan Madura. Tanda-tanda ketidakharmonisan antar kedua kelompok ini sebenarnya telah muncul sejak 1972. Ketidakharmonisan tersebut kemudian menciptakan perasaan ketidakpuasan serta dendam yang tumbuh seiring waktu di antara suku Dayak dan Madura. Disebutkan bahwa terdapat tindakan-tindakan brutal yang telah dilakukan oleh warga Madura terhadap suku Dayak. Pada 1972, seorang gadis Dayak dikabarkan menjadi korban ruda paksa oleh orang Madura di Palangkaraya. Kejadian ini pun menimbulkan dendam yang mendalam bagi suku Dayak terhadap masyarakat suku Madura yang tinggal di Kalimantan. Lalu pada 1982 muncul sebuah kasus pembunuhan oleh orang suku Madura. Kasus ini tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan sehingga meninggalkan luka emosional yang dalam bagi suku Dayak. Kasus-kasus kekerasan tersebut kemudian menyulut perasaan ketidakpuasan yang berkepanjangan, lalu memicu pertumbuhan dendam dan permusuhan antara dua kelompok ini. Selain itu, penyebab konflik Sampit juga berasal dari persaingan yang semakin intens antara warga Madura dan suku Dayak di kota itu. Suku Dayak merasa eksistensinya terancam oleh suku Madura yang kian intens menguasai semua sendi kehidupan di kota Sampit. Hal yang memperburuk situasi adalah adanya peraturan baru yang memberikan hak bagi warga Madura kontrol atas sektor industri komersial di provinsi tersebut. Dengan begitu, warga Madura mendapat kekuasaan dan peluang ekonomi yang lebih besar. Peraturan ini lantas menjadi sumber konflik antara suku Madura dengan suku Dayak yang merasa hak-hak dan kepentingannya mereka terancam di tanah sendiri. Dengan demikian, latar belakang tragedi ini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari konflik yang tidak terselesaikan, ketidakpuasan dan tindakan kekerasan selama bertahun-tahun. Titik ledak kekerasan yang terdahsyat terjadi pada rentang tanggal 18 hingga 21 Februari 2001 di Sampit. Puncak kekerasan dalam konflik Sampit merupakan akibat dari kenyataan bahwa sistem hukum dan lembaga adat gagal mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang telah terakumulasi selama ini. Tragedi paling mematikan dalam sejarah ini menjadi bukti bahwa ketidakmampuan dalam menangani perselisihan dan konflik dapat berujung pada konsekuensi yang sangat mengerikan. Suku Dayak yang sebelumnya dikenal hidup dalam damai, tiba-tiba menunjukkan sisi tegas dan keras tak terduga. Suku Dayak merasa tertindas dan tidak dihormati sehingga amarah mereka pun meledak. Oleh karena itu, mereka bersatu dengan suku Banjar dan membangun barisan kuat untuk melawan serta menyerang balik masyarakat suku Madura yang tinggal di Sampit. Selama periode tersebut, aksi-aksi kejam seperti pemenggalan, pembakaran, dan penusukan terhadap
orang-orang Madura terjadi di setiap penjuru kota. Aparat kepolisian berupaya untuk menghentikan gelombang kekerasan ini, tetapi tetap tidak mampu mengendalikan situasi yang semakin memanas. Periode kerusuhan berlangsung hingga 20 Februari 2001 dan berdampak sangat luas serta mengakibatkan lumpuhnya aktivitas di kota Sampit. Tragedi ini menjadi luka yang sangat dalam. Tercatat bahwa sekitar 500 orang dari suku Madura tewas dalam peristiwa ini. Adapun lebih dari 100.000 orang Madura terpaksa mengungsi karena adanya serangan pembalasan yang begitu mengerikan. Pemandangan di jalan kota Sampit pada saat itu penuh dengan kengerian. Mayat-mayat bergelimpangan, kepala-kepala terputus tertancap di ujung tombak dan bahkan diarak mengelilingi kota. Jalan basah oleh darah dan tubuh-tubuh yang terhempas. Meskipun begitu, dalam kekacauan tersebut tampak bahwa serangan hanya ditujukan kepada mereka yang melawan dan berusaha melukai orang-orang Dayak. Menarik untuk dicatat bahwa tidak ada perusakan yang ditujukan kepada rumah ibadah agama lain. Bahkan suku Madura yang mencari perlindungan di gereja atau masjid tidak mengalami serangan karena suku Dayak masih menjunjung tinggi nilai leluhurnya. Tragedi Sampit memiliki dampak yang signifikan terhadap situasi di Kalimantan Tengah. Besarnya skala pembantaian, besarnya skala korban yang terjadi membuat kendali atas situasi sulit dijalankan oleh militer dan kepolisian. Mereka terpaksa mengerahkan pasukan tambahan untuk memberikan bantuan kepada aparat yang sudah ditempatkan di Kalimantan Tengah. Pada 18 Februari, suku Dayak berhasil menguasai kota Sampit. Kemudian polisi menangkap seorang pejabat lokal yang diduga menjadi salah satu dalang di balik perencanaan serangan ini. Selain itu, setelah terjadinya insiden pembantaian pertama, pihak kepolisian juga menangkap sejumlah pelaku yang diduga terlibat dalam kerusuhan tersebut. Namun, ribuan anggota suku Dayak kemudian mengepung kantor polisi di Palangkaraya demi menuntut pembebasan para tahanan. Pihak kepolisian akhirnya memenuhi permintaan ini untuk mengatasi ketegangan dengan suku Dayak. Pada 28 Februari 2001, militer baru berhasil meredakan situasi dengan membubarkan massa suku Dayak dari jalanan. Pada malam hari di kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, tepatnya pada Minggu dini hari, tanggal 8 Februari 2001, pukul 1 WIB, sekelompok penduduk Dayak menyerang rumah seorang warga Madura bernama Matayo di Jalan Padat Karya. 4 orang tewas dan 1 orang mengalami luka serius dalam kejadian tersebut. Semuanya adalah warga Madura. Serangan yang diduga sebagai tindak balas dendam itu terdapat perlawanan. Pagi tanggal 18 Februari pukul 8, sejumlah warga Madura mendatangi rumah seorang penduduk Dayak bernama Timil yang diduga menyembunyikan salah satu pelaku serangan. Timil berhasil diamankan oleh polisi, tetapi warga Madura yang tidak puas langsung membakar rumahnya. Warga Madura yang marah juga menyerang rumah kerabat dari penduduk Dayak dan menewaskan 3 orang. Tidak lama setelah kejadian tersebut, tepatnya pukul 12 WIB, pasukan Brimob Polda Kalimantan Selatan sebanyak 103 personel dengan kendali BKO Polda Kalteng tiba di Sampit. Puluhan tersangka beserta barang bukti senjata tajam dibawa ke Mapolda Kalteng di Palangkaraya. Namun situasi tetap tidak kondusif. Pada keesokan harinya, Senin 19 Februari, banyak jasad ditemukan tergeletak di berbagai sudut kota Sampit. Aksi penyerangan rumah dan pembakaran kendaraan juga terjadi. Wakil Gubernur Kalteng mengirimkan bantuan 276 personil TNI dari unit 631 ATG ke Sampit pada malam itu.
pada tanggal 18 dan 19 Februari 2001. Situasi konflik semakin tegang di kota Sampit selama 2 hari setelah serangan terdapat rumah Matayo. Warga Madura berhasil menguasai kota, bahkan melakukan penjelajahan di permukiman warga Dayak. Namun pada tanggal 20 Februari 2001 situasi berubah ketika sejumlah besar warga Dayak dari luar kota datang ke Sampit. Warga Dayak dari berbagai daerah di sepanjang daerah aliran sungai Mentaya seperti Seruyan, Ratuan Pulut, Perenggan, Katingan Hilir, dan bahkan Barito tiba di kota melalui sungai Mentaya dekat pelabuhan. Ratusan warga Dayak menyusup ke daerah Bamba, Bak Amang, dan sekitarnya yang merupakan pusat permukiman warga Madura. Mereka berhasil melawan balik warga Madura yang berkumpul di berbagai titik di Sampit. Akibatnya kerusuhan Sampit pun menjalar segenap kota itu.